Baik, kita mulai ya. تفضل أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang sudah dipastikan siapapun di antara kita tidak dapat memperinci secara terperinci nikmat-nikmat itu. Allah Jalla wa'ala di surat 16, surat An-Nahl ayat 18. Allah berfirman, in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, la tusuha, niscaya kalian tidak akan sampai pada bilangan terakhirnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tapi perlu kita imani, semua pokok nikmat ada dua. Nikmat zahir dan nikmat batin. Induk dari semua nikmat ada dua. Nikmat zahir dan nikmat batin. Lihat surat 31, surat Luqman ayat yang ke-20. Pada kalimat yang kedua dari ayat ini, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dia Allah yang menundukkan langit dan bumi itu telah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, zahirnya maupun batinnya. Sehingga berbahagialah siapa saja ketika Allah karuniakan nikmat
sehat jasmaninya, sehat rohaninya, baik dunianya maupun baik akhiratnya. Dan ketahuilah semua nikmat yang ada pada kita adalah insentif. Nikmat yang ada pada kita adalah remunerasi. Merupakan insentif agar kita mengejar akhirat kita. Allah berikan kita nikmat, karunia-karunia ini. Baik zahir maupun batinnya. Agar kita mengejar kebaikan akhirat. Lihat di surat yang ke-28. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77 di kalimat yang kedua juga. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan bersungguh-sungguhlah kalian. Maksudnya bukan kalian tapi dhamirnya Anda. Karena ayat ini ya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dan ulama Bani Israel memberi nasihat kepada Qarun. Ayat ini adalah nasihat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dan ulama Bani Israel kepada saudara mereka Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan bersungguh-sungguhlah engkau mencari akhirat fima atakallah, dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, adalah merupakan insentif, adalah merupakan fasilitas agar kita menjadikannya sarana meraih kebahagiaan akhirat. Tanpa kata Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, tanpa melupakan kepentingan duniamu. Dunia sekedar sarana dan akhirat adalah tujuan. Orang yang sehat, dia sekedar memperbaiki sarananya. Lalu dia berkonsentrasi untuk mencari apa yang menjadi tujuannya. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengkaruniakan kepada kita konsentrasi terhadap akhirat. Karena itulah hakikat dari doa-doa kita. Di surat 2 Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Dan standar kebaikan dunia adalah akhirat. Sesuatu dinyatakan baik di dunia adalah sesuatu yang mempermudah kehidupan akhirat kita. Itulah dunia hasanah. Kemudian wafil akhirati hasanah. Dan karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Dan selamatkan kami ya Allah dari azab neraka. Pada ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa dunia hanya satu tujuan saja. Adapun akhirat ada dua tujuan, ada dua pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi kita. Bagaimana berjuang memasuki surga dan berjuang melepaskan diri dari neraka. Karena sesungguhnya hidup ini adalah dua. Bagaimana membebaskan diri dari neraka dan bisa masuk surganya Allah Jalla Jalaluh. Karena itulah hakikat kemenangan. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Itu kalimat faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah keluarkan dia dari neraka, Allah selamatkan dia dari neraka ke surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan inilah hakikat dari doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan semuanya telah Allah berikan fasilitas berupa nikmat. Nikmat lahir dan nikmat batin, agar dengannya kita memfokuskan diri kita, mengkonsentrasikan perhatian kita kepada kehidupan akhirat. Suka atau tidak suka, kehidupan akhirat pasti lebih baik daripada dunia. Dan orang yang waras adalah orang yang mencari yang lebih baik daripada yang baik. Ingat, dunia bukan tidak baik, baik. Akan tetapi akhirat lebih baik daripada dunia. Dan akhirat tidak baik untuk semua orang. Akhirat hanya baik untuk orang-orang yang bertakwa saja. Al-Quran surat 87
Surat Al-A'la ayat 16 ya dan 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi ketahuilah akhirat tidak baik untuk semua orang. Akhirat hanyalah baik untuk orang-orang bertakwa saja. Jadi surat 87 ayat 16 tadi juntonya. Penjelasnya di surat 6 Al-An'am ayat yang ke-32. Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Kehidupan dunia ini hanyalah ilusi saja, fata morgana saja. Adapun akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah untuk meraih kebahagiaan akhirat dengan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepadamu. Karena ketahuilah semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita kelak akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Karena untuk apa kita menggunakan nikmat-nikmat itu? Surat 102, surat At-Takatsur ayat yang ke-8, ayat yang terakhir Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu, hari kiamat, kalian pasti Allah akan tanyakan kepada kalian tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Siapa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, Allah karuniakan kepada dia dua hal. Pertama, Allah pastikan Allah menambah nikmat itu. Kurang Allah perbanyak. Ya, sedikit Allah perbanyak. Yang jauh Allah dekatkan. Yang kedua, Allah menjamin siapa bersyukur sesudah beriman, maka Allah jaminkan dia untuk tidak akan diazab selama-lamanya. Surat 14, surat Ibrahim, ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Rabb kalian telah mengumumkan, sekiranya kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Allah pastikan, ya pasti Allah akan menambah nikmat itu kepada kalian. Tapi Allah memberikan ancaman dan peringatan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur akan nikmatku, maka ingatlah sungguh azabku sangat keras sekali. Dan maksud Allah, jika kalian bersyukur, niscaya aku tidak akan mengazab kalian. Surat 4 An-Nisa ayat 147. Surat 4 An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alimah. Ya, Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Maka marilah kita senantiasa menjadikan diri kita ibadus syakur. Hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena salah satu sifat yang sedikit ada pada manusia adalah sifat syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Quran mengkonfirmasi kepada dua tentang syukur ini dua kalimat atau dua gaya bahasa. Pertama Allah katakan, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Atau redaksi yang kedua, qalila ma tashkurun. Dan sedikit sekali dari manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, jadikan aku dari sedikit orang itu. Orang beriman sedikit, orang yang tawaduk sedikit, orang baik itu sedikit, dan mayoritas adalah orang dalam kesesatan dan penyimpangan. Makanya mari kita jadikan diri kita orang yang termasuk golongan yang sedikit. Ya, karena ketahuilah mayoritas manusia berada pada jalan yang menyimpang.
Mayoritas manusia berada di atas kesesatan dan sedikit yang berada di atas kebenaran. Allah Ta'ala katakan di surat 6 Al-An'am ayat 116. Coba lihat surat 6 Al-An'am ayat 116. In tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi, maka engkau pasti akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas manusia di atas penyimpangan, di atas kesesatan. Dengan demikian, kebaikan bukan ukuran orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebaikan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Karena mayoritas berada di atas penyimpangan. Mayoritas berada di atas kekufuran. Mayoritas berada di atas kesyirikan. Dan seluruh sifat jelek, seluruh sifat yang buruk, dan calon penghuni neraka adalah mayoritas manusia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita termasuk orang yang sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Dengan nikmat itu dia bersungguh-sungguh untuk mencari kehidupan akhirat yang lebih baik. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat amanah, yang tidak pernah mengkhianati amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Allah mempercayainya dari atas langit sebagai manusia sang penyelamat. Allah bersaksi tentang kemuliaan akhlaknya yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta. Al-Quran mengkonfirmasi kepada kita di surat 68, surat Al-Qalam, ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung sekali. Makanya Allah pun bersaksi atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaannya, kesayangannya, dan kepeduliannya terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu untuk mencari perhatian atau sekedar brand image seperti kebanyakan pejabat-pejabat kita yang berbuat baik untuk mencari perhatian manusia, penuh dengan kamuflase, manipulasi dan semacamnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sayang kepada umatnya. Dan kasih sayang beliau bukan rekayasa. Bukan buatan buzzer atau pendukung beliau. Bukan pembela beliau. Tetapi kejujuran dan ketulusan beliau mencintai kita, menyayangi kita, dipersaksikan oleh Allah Jalla wa'ala dari atas langit, di atas arsy-Nya sana. Lihat surat 9 ayat 129. Surat 9 ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah alasan di antara berbagai alasan kenapa seyogianya kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada beliau sebagai balas budi, pengagungan, penghormatan terhadap kebaikan yang telah beliau bawa untuk kita. Karena ketahuilah, kita tidak akan selamat kecuali atas petunjuknya. Beliau diutus oleh Nabi Allah Jalla Jalaluh untuk menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ketika Anda berdoa kepada Allah dalam salatmu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah memberi jawaban, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Saya ulangi, ketika Anda membaca suratul Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Maka Allah katakan kepada kita, contohilah Muhammad.
Karena dia adalah diutus oleh Allah Jalla Jalaluh untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat 42 ayat 152. Surat 42 ayat 152 di kalimat yang terakhir dari ayat ini. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah Jalla Jalaluh berada di atas jalan yang lurus. Surat 16, surat 6 ayat 161. Surat 6 Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Dina qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku petunjuk di atas jalan yang lurus. Ayat ini menjelaskan kepada kita kepastian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berada di jalan yang lurus dan beliau memiliki tanggung jawab dan amanah dari Rabb-Nya untuk menunjukkan kepada kita jalan yang lurus itu. Itulah alasan-alasan di antara ribuan alasan kenapa kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Anda menginginkan jalan yang lurus, beliau telah menunjukkan kepadanya. Maka salawat adalah salah satu contoh atau bentuk terima kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita, jika orang berbuat baik kepada kita, seyogianya kita berbalas dengan yang lebih baik. Ya, surat 4 ayat 86. Kata Allah, "Idza huyitum bitahiyyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha." Jika orang memberi penghormatan, kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang lebih baik. Minimalnya setara dengan kebaikan yang engkau dapatkan. Ketahuilah, salawat kita tidak akan sebanding dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kalau salam wajib dibalas dengan salam, lebih baik. Maka kebaikan Nabi wajib kita balas. Dan salah satu balasan kita yang sederhana adalah selalu bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali bahasan kita kitab adab. Catatan penting dari kajian sebelumnya. Islam adalah sebuah bangunan yang utuh. Tidak boleh terpisah satu bagian dengan bagian lainnya. Setiap muslim wajib untuk mengetahui, mengimani, dan menjalankan semua syariat agama itu. Karena Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan di surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ikhwatal iman dan adab akhlak adalah bagian integral dari syariat itu yang tidak boleh terpisahkan dalam identitas seorang muslim. Ketahuilah, akhlak adalah buah dari akidah. Akhlak adalah buah dari ibadah. Akhlak adalah tali pengindah dalam muamalat. Sehingga para ulama mengatakan simpul syariat itu ada 4 komponen utama. Pertama adalah akidah,
yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Yang kedua ibadah. Keyakinan yang benar akan melahirkan pengabdian yang sungguh-sungguh dan benar di hadapan Zat yang Maha Tinggi Allah Jalla Jalaluh. Ibadah yang benar yang datang dari akidah yang benar akan melahirkan keindahan pada komponen yang ketiga, yaitu muamalat, relasi antara manusia dengan manusia, relasi antara makhluk dengan makhluk, masuk pada komponen yang dinamakan muamalat. Dan ketiga komponen tadi menjadi indah. Relasi kita dengan Allah, relasi dalam ibadah, relasi dan muamalat akan menjadi indah kalau dihiasi dengan akhlak, dihiasi dengan adab. Sehingga para ulama mengatakan agama itu terdiri dari 4 komponen utama. Akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak. Dan sering saya katakan bahwa adab, akhlak inilah yang meyakinkan agama orang-orang lain bahwa Islam adalah agama yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-Islamu ya'lu." Islam adalah agama yang tinggi. Kemudian perawi menambahkan, "Wala yu'la alaih." Jadi kalau ada ustaz yang membawa hadis ini, hadis Tirmidzi, tapi kalimat yang sahih dari Nabi, al-Islamu ya'lu. Islam agama yang tinggi. Adapun wala yu'la alaih, tidak ada yang tinggi melebihinya, apalagi tidak ada yang menyamainya, apalagi tinggi darinya adalah ziyadah, kalimat tambahan dari perawi itu sendiri. Ya, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama ini. Dan adab adalah bukti keindahan, keagungan, ketinggian Islam itu. Maka kalau Anda ingin meyakinkan orang-orang lain tentang kemuliaan Islam, maka tunjukkan dengan akhlakmu. Akhlak punya keterkaitan erat dengan akidah. Akhlak punya keterkaitan erat dengan ibadah. Akidah yang baik, ibadah yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan mencerminkan muamalat yang baik. Sehingga inilah terdampak bagi mereka orang-orang kafir. Kemuliaan, ketinggian Islam. Dengan inilah Allah sebutkan di banyak ayat 3 kali. Salah satu di antaranya surat 7 ayat 33. Apa kata Allah? Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang hak, Islam, dengan ilmu dan amal. Dengannya mengalahkan agama-agama lain karena ketinggiannya, karena keagungannya, karena keindahannya. Ya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ayat 32, maaf ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita lanjutkan kembali bab tentang adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini terdiri atas 23 bab atau 30 poin ya, 23 poin, dan poin terakhir adalah memperhatikan waktu dan tempat yang ideal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas 10 poin sebelumnya. Catatan penting dari bab ini bahwa doa adalah bagian dari tauhid. Ketika Anda meyakini tauhid rububiyah, engkau mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, maka Anda yakin Allah mampu berbuat apa? Fa'alu lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan Anda meyakini Allah Maha Kuasa atas semuanya. Namanya tauhid rububiyah.
maka Anda meminta kepadanya pertolongan. Itu pertama. Jadi doa adalah bagian dari tauhid rububiyah. Yang kedua, doa bagian dari tauhid uluhiyah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di Quran surat 40 ayat 60 Allah mengatakan doa adalah ibadah dan ibadah adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Di Quran surat 40 ayat 60 Allah katakan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, perhatikan apa kata Allah, dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Kemudian Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. An ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni berdoa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunan Ibnu Majah, kitab doa, bab keutamaan doa. Nabi mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kama qala Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu Nabi membacakan ayat tadi. Ya, maka doa adalah ibadah kepada Allah. Maka ketika Anda berdoa, Anda merealisasikan 3 tauhid. Tauhid rububiyah. Karena Anda meminta kepada Allah untuk membuat sesuatu untukmu. Melakukan sesuatu yang engkau inginkan. Ini masuk pada wilayah tauhid rububiyah. Engkau berdoa, merendahkan diri kepadanya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Karena engkau meyakini hanya kepada Allah sajalah engkau beribadah. Dan doa adalah sebuah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menghambakan diri. Dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 5. Maaf, surat 1 Al-Fatih ayat 5. Kemudian pada doa-doa itu engkau mengimani tauhid asma wa sifat. Karena berdoa kepada Allah dituntut adanya menyertakan asma dan sifat Allah Jalla Jalaluh. Al-Quran surat 7 ayat 180 Allah katakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Atau surat 17 surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka berdoalah kalian, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Atau kalian berdoa kepada Allah dari nama-nama mana saja yang husna dari nama-nama Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kalau antum ditanya, apa korelasinya doa dengan tauhid? Karena pada doa terdapat 3 esensi tauhid. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya Allah Jalla Jalaluh. Dan ketahuilah, doa adalah bentuk penghinaan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Di mana seorang hamba merasa dia butuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah sama sekali tidak butuh kepadanya. Sehingga jangan sepelekan doa. Karena doa adalah esensinya tauhid. Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ketahuilah doa adalah bentuk manusia merasa fakir di sisi Allah Jalla Jalaluh. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah Al-Ghani. Lihat surat 35. Surat Fatir ayat yang ke-15. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sungguh kalian benar-benar sangat butuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Maha tidak membutuhkan siapapun dia. Dan Allah Maha terpuji. Oleh karenanya, dalam kondisi apapun, jadikan doa sebagai teman pelipur lara ketika berduka.
Ketika engkau ditinggalkan oleh semua manusia, tidak masalah. Maka jadikan doa sebagai senjata kekuatan iman. Ketika engkau diperhadapkan kepada berbagai persoalan kehidupan, yakinlah Allah mampu menyelesaikan masalahmu. Sementara Allah tidak punya masalah. Maka berdoalah kepada Allah. Karena Allah bukan pegadaian. Menyelesaikan masalah tambah masalah. Tapi yakinlah bahwa Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan itu dapat Anda dapatkan dengan berdoa kepadanya. Dan Allah maha penepati janji. Allah katakan tadi, Udu'uni astajib lakum. Atau di surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu janji Allah, dan Allah pasti akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Sebagaimana orang butuh, apalagi yang butuh lebih rendah derajat daripada yang maha tinggi. Dalam relasi sosial antara manusia, orang yang membutuhkan bantuan, ketika meminta bantuan kepada orang yang sekiranya dia berharap agar mendapatkan bantuan, tentu ada etikanya, ada adabnya. Apatah lagi ketika seorang hamba berdoa dan meminta, berharap kepada Allah yang maha tinggi, tentunya sangat-sangat membutuhkan adab dalam doa tadi. Dan kita udah bahas 10 poin sebelumnya yang tidak perlu saya ulangi, ya. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah sepenuh hati, ya, dalam berdoa dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Ya, jadi ketika berdoa tidak boleh ragu. Ya, berhusnuzan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah telah berjanji akan menepati janjinya, akan mengabulkan doa kita. Maka ini alasan agar kita tidak boleh ragu dalam berdoa. Karena kita masuk kepada poin yang ke-11. Memiliki azam, keinginan yang kuat ketika berdoa. Ya, ketahuilah, yang Anda mintai bantuannya adalah zat yang maha tinggi, yang mampu berbuat apa saja di luar bayangan akal logika kita. Maka ketika berdoa, berazam, ya, punya keinginan yang kuat dan keyakinan yang kuat, ya, dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, yakinlah Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah tidak dapat didikte, diintervensi oleh kekuatan apapun juga. Karenanya ketika berdoa jangan ragu. Ya. Misalnya saya beri contoh. Ada teman berkata kepada saya, Ustadz, saya kalau mau berdoa minta surga, rasanya nggak enak saya. Malu saya di depan Allah Jalla Jalaluh. Karena saya merasa diri saya tidak pantas untuk meminta surganya Allah Jalla Jalaluh. Saya bilang tidak boleh. Anda bersangka buruk kepada Allah Jalla Jalaluh. Anda boleh bersangka buruk kepada dirimu. Tapi yakinlah seburuk apapun dirimu, selama engkau mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, maka mintalah surga kepadanya. Dan jika dia mengabulkan permintaanmu, tapi Ustaz terlalu banyak dosa, maka berdoalah kepada Allah minta surga. Jika Allah mengabulkan doamu untuk memasukkanmu ke surga, maka wallahi demi Allah zat yang mengutus Muhammad dengan benar, akan merubah dirimu menjadi calon penghuni surga. Mulai dari akidahmu, ibadahmu, akhlakmu Allah akan rubah. Maka berdoalah kepada Allah, ya, minta surga. Ya, minta surga. Ya, ini contoh azam, punya itikad yang kuat. Tidak ragu dengan janji Allah Jalla Jalaluh. Sebesar apapun dosamu yang banyak, maka ketika mau bertaubat, yakinlah dan beriltizamlah untuk dirimu, berazam. Allah itu maha penerima taubat. Ya, innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat.
dan Allah Maha Penyayang. Berazam. Ya, tidak boleh ragu. Sebesar apapun, sehina apapun dirimu, sebanyak apapun dosa, berazam. Allah pasti mengampuninya kita bersungguh-sungguh. Bukankah Allah katakan di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka. Dosa yang tidak memiliki ujung pangkal saking banyak. Tapi Allah Ar-Rahman mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus ada rahmat Allah. Ini spirit, jangan pernah berazam ketika berdoa kepada Allah Jalla Jalal. Ketika taubat, yakin Allah menerima taubat dengan sungguh-sungguh. Karena Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Dan sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berazam dengan ayat-ayat ini kita berazam, bertekad, ya, dan berkeinginan yang kuat ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah. Tidak boleh dirasuki dan dimasuki oleh keraguan. Ya, kira-kira Allah mengabulkan doaku tidak? Tidak. Yakinlah, jangan engkau ragukan Allah. Kalau toh engkau perlu ragu, ragu dirimu. Apakah aku layak diampuni? Apakah aku layak dirahmati? Lalu kita perbaiki diri kita, merubah diri kita menjadi lebih baik. Ini namanya azam namanya. Ya, dalam doa perlu ada azam, tekad yang kuat, keinginan yang kuat. Tidak boleh ada dirasuki, dimasuki, bersangka buruk kepada Allah Jalla Jalal, kepada keraguan. Ya, berdasarkan hadis ya dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, dalam kitab ad-du'a, Nabi mengatakan, idza da'autumullahu, ya, idza da'autumullaha fa'azimu fid du'a. Jika kalian meminta kepada Allah, jika kalian berdoa kepada Allah dalam doa-doa kalian, maka berazamlah, ya, maka berazamlah, ya, memulai tekad yang kuat, kesungguhan dalam berdoa dengan keyakinan yang Anda mintai adalah yang mampu melakukan apa yang kamu minta, kecuali doa-doa yang mustahil. Misalnya antum minta jadi nabi, nggak bisa, akhi, ya. Atau laki-laki berdoa jadi perempuan, nggak bisa. Perempuan minta dirubah jadi laki-laki, tidak boleh, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi selama doa itu rasional dan tidak melanggar syariat, bukan maksiat kepada Allah, berazam. Ya, bertekadlah bahwa Allah akan mengabulkan doamu. Lalu kemudian muhasabah, kita mawas diri. Lalu ingat kira-kira dosa-dosa apa yang telah kita perbuat menjadi penghalang sebab terijabahnya doa. Maka kita segera bertaubat dan memperbaiki diri. Karena ketahuilah setiap insan muslim wajib berhusnuzan kepada Allah Jalla Jalaluh dan selalu bersuudzan kepada dirinya sendiri. Ingat, bersuudzan kepada orang lain bersangka hukumnya dosa. Apalagi bersuudzan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang Allah wajibkan kepada kita suudzan, bersangka buruk kepada diri kita sendiri. Ya, dengan rasa takut dan harap. Karena ketahuilah azamnya doa itu dihiasi oleh dua. Harap dan takut. Takut dan harap. Lihat surat 32. Surat As-Sajdah. Ayat yang ke-16. Saya ulangi. Surat 32 As-Sajdah. Ayat yang ke-16. Tanda-tanda orang mukmin.
tanda-tanda calon penghuni surga insya Allah adalah tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa, ya, ini surat 32, ya, As-Sajdah ayat yang ke-16. Bukan surat 3, surat 32 ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tam'a. Ya, dan orang beriman itu ya menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidur mereka. Ya, lalu mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Takut datang dari suudzon kepada dirinya sendiri. Dan harap adalah rasa sangka baiknya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini azam, komitmen, tekad yang kuat dalam berdoa supaya tidak dirasuki dan dimasuki oleh keraguan akan terijabahnya doa kita. Ketahuilah, ya, kata Nabi SAW, "Idza da'autumullaha fa'azimu fid du'a." Jika kalian berdoa kepada Allah, maka berazamlah kalian dalam berdoa. Ya, wala taqulanna ahadukum. Dan jangan sekali-kali ketika berdoa lalu saudara berkata, "In syi'ta fa'atini." Ya Allah, jika engkau mau berikan aku apa yang aku minta. Fa innallaha ya mustakrihalah. Ya, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah. Jadi kalau berdoa, ya Allah aku minta ini, tapi terserah engkau sih, ya nggak boleh. Harus punya keyakinan, ya Allah aku minta jodoh. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku ingin mendapatkan istri yang salihah. Dan ya Allah bantu aku untuk menjadi laki-laki yang saleh. Karena Allah katakan, at-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik, ya, itu cocok untuk wanita yang baik. Maka mintalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, misalnya Anda pengen punya istri yang salehah, tapi antum belum saleh, minta kepada Allah. Kalau Allah mengkaruniakan istrimu salehah, Allah akan merubah menjadi saleh juga. Ya, maka itu namanya azam. Jangan bilang ya Allah, aku minta kekayaan, tapi terserah sih, ya nggak boleh. Yakin, ya, mintalah kekayaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Mintalah sesuatu yang sekiranya baik untuk agamamu dan akhiratmu serta duniamu. Selama permintaanmu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk perkara maksiat dan tidak bermaksud memutuskan rahim antara kerabat. Maka yakinlah doamu, berazamlah dalam berdoa karena Allah akan menepati janjinya. Ya, di riwayat dalam kata Nabi, walakil ya'zimal mas'alata wal yu'azzim ya raghabah. Kalau kalian berdoa, berazamlah dalam berdoa. Bertekad bulat dalam berdoa. Apa yang Anda minta? Konsen pada apa yang Anda minta. Berteguh pada apa yang Anda minta. Dan yakin apa yang Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berbesar harapanlah. Ya, perhatikan wal yu'azzim raghabah. Ya, dan selalu memiliki besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Nabi mengatakan memperbesar harapan? Karena yang Anda minta itu bukan mulyono. Yang Anda minta itu bukan fulan dan fulan. Yang Anda minta adalah Allahul Azim, Allahu Akbar. Ya, Allahu Qawi, Allahu Matin. Ya, dia mampu berbuat apa yang Anda minta jika dia berkehendak. Ya, dan dia makanya bertekadlah dalam berdoa. Ya, tidak boleh mengatakan, ya Allah, aku minta kekayaan, itu pun jika engkau mau. Ya tidak boleh. Ya Allah, aku minta kaya. Ya, jika kekayaan itu berguna untuk dunia dan akhiratku ya Allah. Tetapi sekiranya dalam ilmumu, kekayaan itu mendatangkan kemudaratan bagiku,
maka gantikanlah dengan yang lebih baik Allah. Ini bahasa-bahasa yang yakin. Ya, maka kata Nabi, ya, yaitu apa? Berazam dan al-yu'azzim raghabah, dan memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah tidak menganggap besar sedikit pun apa yang dia berikan kepadamu. Anda minta sesuatu yang menurut Anda itu terlalu besar. Tapi bagi Allah itu tidak ada apa-apanya di sisinya. Maka Nabi mengatakan ketika berdoa bertekad apa yang Anda minta kepada Allah. Dengan catatan tadi. Bukan perkara maksiat. Dan tidak memutuskan rahim. Yang ketiga, berdoa dengan sesuatu yang terlarang sia-sia. Sesuatu yang terlarang. Seperti tadi minta jadi nabi. Minta jadi ulama boleh. Walaupun bapak-bapak sudah tua. Kalau minta jadi ulama silakan, itu masih mungkin untuk menjadi ulama. Misalnya bapak-bapak sudah berusia 80 tahun. Ustadz, apakah di usia saya boleh minta jadi ulama? Boleh. Yang tidak boleh jadi nabi. Ya, karena Nabi Muhammad telah menjadi penutus seluruh para nabi. Risalah telah sempurna dan manusia tidak membutuhkan nabi lagi. Maka jangan berdoa menjadi nabi. Ini impossible. Ini omong kosong. Ya, tetapi menjadi pewaris nabi boleh. Menjadi ulama. Ya, karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Yang tidak boleh minta jadi nabi, nggak boleh. Tapi walaupun usia tua, ini mustahil. Saya udah 80 tahun. Mungkinkah jadi ulama? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahkan kata Nabi tadi, fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un atahu. Kalau Anda contoh bapak-bapak yang hari ini ada di forum ini, ada berusia 80 tahun umpamanya. Menginginkan dirinya menjadi seorang ulama. Berdoa kepada Allah. Bagi bapak itu perkara besar. Bagi Allah itu perkara kecil. Maka berdoalah kepada Allah. Bertekadlah. Kalau bapak ingin menjadi seorang alim. Seorang alim dari para ulama. Tidak mengapa. Karena ini masih wilayah boleh diminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang tidak boleh kalau minta jadi nabi misalnya. Maka tidak boleh. Poin yang ke-12. Dianjurkan mengucapkan puji-pujian hamdalah. Dan mengagungkan Allah. Kemudian bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berdoa. Saya ulangi. Ketika berdoa. Ada berdoa. Tentu membaca bismillah. Kemudian membaca hamdalah. Kemudian membaca kalimat-kalimat pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah menyampaikan atau melanjutkan dengan hajat-hajat, keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dari Allah Jalla Jalaluh. Ya. Jadi saya ulangi poin ke-12. Ada berdoa. Pertama tentu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita bahas haditsnya tentang memulai semua pekerjaan dengan basmalah. Kemudian yang kedua, hamdalah. Ya, memuji Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum misalnya. Semacamnya seperti itu. Ya. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an meriwayatkan. Dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih.
lam lam yuhammidillah wa lam yusalli, ya, wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa, mengangkat tangannya, langsung, ya Tuhan, ya Allah, aku minta ini dan itu. Kata Fadalah, dia tidak memuji Allah. Dan dia tidak mengawali doanya dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendekati orang itu dan berkata kepada beliau, ya, ajita ayuhal musalli, engkau tergesa-gesa dalam berdoa, hai orang yang berdoa. Ya, summa allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajarkan dia bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi, rajulan yusalli fahamidallah wa hamidahu wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, jika seorang berdoa, ya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bersalawat atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Nabi, ud'u, ya, tujab, wasal, tu'tah. Kata Nabi kemudian, ya, berdoalah kamu. Niscaya doa kamu akan dikabulkan, dan memintalah kamu. Niscaya kamu akan diberikan. Dari hadis ini, Nabi mengatakan menegur orang yang berdoa dengan cara doa yang salah. Langsung dia minta apa yang dia inginkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendengar, Nabi kemudian mendekatinya dan memberi pembelajaran kepadanya. Wahai saudaraku yang sedang berdoa, engkau tergesa-gesa dalam doamu, terburu-buru dalam doamu. Kemudian Nabi mengajarkan dia, jika engkau berdoa kepada Rabbmu, maka pertama, sesudah engkau membaca basmalah tentunya, hendaklah engkau memuji Allah Jalla Jalaluh. Ya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, muji Allah dengan pujian yang agung, pujian yang tinggi, dengan pujian yang layak bagi Allah Jalla Jalaluh. Mengagungkannya dan menafikan darinya kecacatan dan kelemahan. Kemudian kata Nabi, bersalawatlah atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kemudian mintalah kepada Allah apa yang kamu inginkan. Ya, kata Nabi, tujab, niscaya Allah akan mengijabah doamu. Wasal, dan mintalah apa saja dari Tuhanmu, ya, tu'ta, niscaya engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjadikan dari ini bahwa salah satu sebab doa dan permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memujinya dan bersalawat atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Poin yang ke-13. Bertawasul dengan amal-amal saleh. Ya, termasuk hal yang menyebabkan diterimanya doa. Jika bapak-bapak, ibu-ibu pernah memiliki amal saleh dengan syarat, amal saleh itu sesuai sunnah Nabi SAW, bukan bid'ah. Yang kedua, amal saleh itu dikerjakan ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Maka termasuk sebab dimudahkan pengabulan doa, menjadikan amal saleh sebagai wasilah dalam berdoa. Selain Asmaul Husna tadi. Ya,
Ya, hadis bab ini para ulama menjadikannya ya adalah antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab keutamaan. Ya, Imam Muslim dalam kitab keutamaan dan kisah-kisah para nabi. Di mana Nabi menceritakan tentang 3 orang yang terjerembab di gua. Yang tertutupi oleh batu sehingga mereka tidak keluar dari gua. Kemudian ketiganya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal salih mereka. Si A menyebutkan dia terselamatkan dari perzinahan. Kemudian berkata, ya Allah, sekiranya dalam ilmumu amal yang aku kerjakan ikhlas karenamu ya Allah, maka ikhlas amalan itu. Jadi amalan itu masyru' sesuai tuntunan syariat, tidak melanggar syariat. Yang kedua ikhlas karena Allah. Karena ketiganya di akhir doa mengatakan, ya Allah, jika dalam ilmumu amal yang kami kerjakan ikhlas karenamu ya Allah, maka geserlah batu ini agar kami bisa keluar. Dan Allah mengijabah doa mereka, ya. Dan ini menunjukkan bahwa menjadikan amal saleh ya sebagai wasilah dalam berdoa. Dengan catatan, saya ulangi, amal itu amal saleh. Para ulama bersepakat sebuah amal disebut saleh ada 2 syarat tadi. Pertama, bersesuai dengan syariat, sesuai sunnah Nabi, bukan bid'ah. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Bukhari Muslim tadi. Ketiga pemuda tadi berdoa dan mengakhiri dan mengatakan, jika amal itu kami kerjakan ikhlas karenamu ya Allah, ya maka bantulah kami ya memindahkan atau menggeser batu ini dari penghalang dari pintu ini. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan amal-amal saleh kita. Yakinkan diri kita amal itu di atas sunnah, bukan bid'ah. Yang kedua, kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Agar bila kita berada pada kondisi kesulitan, kita bisa menjadikan amal salih sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 14, ya, dianjurkan berdoa dengan doa yang mengandung arti yang luas, yang umum. Ya, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya ini contoh, maka antum lihat dalam Quran. Allah mengajak kita doa dengan makna yang luas. Ya Allah, karena kebaikan. Kebaikan, makna yang luas. Ya, atau contoh lain. Ya, di surah 25 Furqan. Ayat yang ke-74. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, maaf. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Jadi antum gak usah perinci. Ya Tuhan, saya minta bini hidungnya mancung, bibirnya sensual, badannya seksi. Gak gitu. Ya Allah, aku minta kepadamu pasanganku dan anakku qurrata ayunin, yang menyedapkan pandang dan menenangkan jiwa. Itu qurrata ayunin. Bahasanya umum. Yang namanya Jawami'ul Kalim. Singkat tapi mencakup seluruhnya. Jadi gak usah antum perinci minta jodoh kepada Allah. Ya Allah, aku minta bini yang tingginya 72 cm. Ya, langsing, putih, rambutnya lurus. Gak usah. Tapi minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Ya Allah, aku minta punya calon istri atau istriku yang ada di rumahku. Ya Allah, aku minta kepadamu calon suami atau suami yang ada di rumahku itu qurrata a'yunin. Ya, yang menyedapkan pandang
dan menenangkan jiwa. Sekiranya Allah mengabulkan doamu, istrimu yang tadi tidak enak dilihat, Allah akan merubah menjadi enak dilihat. Akhlaknya buruk, Allah perbagus akhlaknya dengan doamu. Maka berdoalah kepada Allah. Ya, kemudian juga wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak-anak keturunanku ya Allah. Ya, maka Allah kalau Allah mengabulkan doamu, Allah akan menjadikan istrimu dan menjadikan anak-anakmu menjadi orang-orang yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidupmu. Ya, contoh seperti antum ketika mengucapkan selamat pernikahan tahniah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Cukup itu saja umum. Gak usah banyak anak, banyak rezeki. Gak usah. Cukup Anda ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian wahai pengantin. Semoga Allah mengekalkan keberkahan itu atas kalian berdua. Dan semoga Allah senantiasa mempersatukan kebaikan selamanya. Ini doa yang umum. Gak usah perinci. Semoga langgeng rumah tangganya ya. Semoga berkah. Itu terlalu banyak rincian. Cukup dengan yang luas saja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi perkawinan kalian berdua. Semoga Allah mengkekalkan keberkahan itu untuk kalian. Dan semoga Allah mempersatukan kalian di atas kebaikan selamanya. Cukup itu doa. Ya, nggak usah. Semoga banyak rezeki ya. Semoga banyak anak ya. Nggak usah juga. Ya, tapi bersikap mencakup umum. Yang tercakup padanya semua kebaikan dan semua keberkahan. Ya, termasuk sunnah adalah berdoa dengan doa yang bersifat umum. Untuk memperinci tidak masalah. Ya, tetapi kita cukup meminta kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Umum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Tadi contoh, barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, misalnya Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta walihu maulah. Coba lihat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, jadi Nabi mengajarkan kita berdoa dengan doa yang bahasanya simpel, sederhana, tapi menyangkut semua kebajikan dan kebutuhan yang kita mintakan kepada Allah. Ya, atau Nabi mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq membaca dalam tahiyatnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya, ini contoh-contoh yang berdoa dengan bahasa yang lebih umum, lebih luas maknanya. Jadi satu kata ya tanpa diperinci, tapi memiliki makna yang mencakup semua jenis kebaikan. Hasanah, semua kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua jenis kebaikan. Kebaikan apa saja. Dan Allah lebih tahu kebaikan dunia yang kita butuhkan. Ya, maka termasuk ada berdoa para ulama menjelaskan ya sebagaimana Allah mentarbiyah kita dalam berdoa dan Nabi mentarbiyah kita dalam berdoa dengan bahasa-bahasa yang lebih umum ya tanpa memperinci sama sekali apa yang kita inginkan. Yang ke-15, dianjurkan untuk doa dengan sifat Allah yang sesuai dengan yang minta. Jadi ini termasuk kita menjadikan asma wa sifat Allah sebagai wasilah.
Tadi udah saya jelaskan dalilnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Maka termasuk ada berdoa adalah kita dituntut menutup doa kita dengan memuji Allah Jalla Jalaluh dengan sifat yang mulia. Sifatnya ul yang maha tinggi. Ya contoh, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Perhatikan kalimat terakhir, innaka antal wahhab. Karena sungguh engkau maha pemberi karunia. Ya, atau contoh lain. Rabbana wa atina wa wa'adtana ala rusulika wa la innaka la tukhliful mi'ad. Kita memuji Allah dengan ucapan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Atau contoh di surat Al-Maidah ayat 114. Ya. Doa Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Kemudian kata Nabi Allah Isa, warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna, dan karuniakan kepada kami rizki ya Allah. Wa anta khairur raziqin, dan sesungguhnya engkau adalah maha pemberi rizki yang terbaik. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Dan sungguh engkau maha pemberi taubat dan engkau maha penyayang ya Allah. Disunahkan kita mengakhiri di setiap permintaan kita dengan menyebut sifat-sifat Allah. Ya, ketika minta rezeki, ya, ya Allah ya Razzaq. Kalau dikatakan anta khairur raziqin. Ketika kita bertaubat, kita katakan innaka antat tawwabur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Innaka antas samiul alim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Antum lihat di surat yang ke-2 Al-Baqarah. 127. Ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah. Apa yang dia katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Innaka antas sami'ul alim. Perhatikan kalimat. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh engkau yang maha mendengar. Artinya kami tidak bisa membohongimu ya Allah. Dan engkau maha mengetahui. Maka kami tidak bisa berkamuflase di hadapanmu ya Allah. Karena engkau maha mendengar dan maha mengetahui apa yang ada di hati-hati kami ya Allah. Keyakinan akan asma dan sifatnya Allah Jalla Jalaluh. Dan ini disertakan di dalam doa kita. Demikianlah 5 poin cukup saya kira. Ya, karena ini banyak sekali kalau dibahas. Ya, di poin pertama tadi berazam ketika berdoa. Ya. Kemudian yang kedua mengucapkan puji dan salawat ketika berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga ya boleh bertawasul dengan amal salih yang pernah kita kerjakan dengan syarat amal salih itu adalah amal yang sesuai sunnah bukan bid'ah. Dan amal yang sesuai sunnah dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat atau poin ke-14 dari hari ini adalah berdoa dengan siraj. Redaksi yang maknanya luas. Contoh minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta istri yang ideal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Ya, minta atas segala dosa-dosa kita perbuat sebelumnya.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang ke-15 atau poin ke-5 hari ini, ya, dianjurkan setiap kita meminta sesuatu, kita akhiri permintaan itu dengan menyebut sifat Allah sesuai dengan yang kita pinta. Tadi, Allahumma rzuqni innaka anta khairur raziqin. Allahumma inni tubtu ilaika innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdini innaka antal wahhab. Dan semacamnya dan semacamnya. Baik, untuk hari ini kita cukup 5 poin saja. Mudah-mudahan suatu saat kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya. Saya kira cukup. Itu yang dapat kita kaji pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada saya dan kepada Anda dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah pertemukan kita di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.